Pemirsa, maraknya pelanggaran tata ruang oleh investor yang membangun akomodasi pariwisata di Bali ditengarai karena tidak sinkronnya perizinan pusat dan daerah. Ini tentu membuat citra buruk iklim investasi di Bali. Beberapa waktu belakangan ini, Bali diramaikan dengan banyaknya akomodasi pariwisata yang melanggar tata ruang. Seperti pembangunan lift di Pantai Kelingking Nusa Penida, pembangunan akomodasi pariwisata di pinggir tebing di Pantai Bingin Badung, dan pelarangan warga Jimbaran Sembahyang ke Pura karena lokasi pura diklaim berada di kawasan penguasaan investor. Menurut akademisi pariwisata Made Sudjana, Bali telah memiliki perda tata ruang sendiri namun tidak dijalankan dan diawasi dengan baik. Dia juga mempertanyakan investor ketika mencari izin apakah mencarinya ke pusat atau di Bali. Jika hanya mencari ke pusat tentu ini akan menjadi masalah, karena tidak sinkron dan akan bertabrakan dengan peraturan di daerah. Dan inilah yang sedang terjadi di Bali. Untuk mencegah hal serupa terulang, pihaknya mengharapkan para pemangku kebijakan di Bali bisa berkoordinasi dengan pusat dengan melakukan koordinasi sebelum seorang investor mendapatkan izin. Dengan begitu si investor pun akan mendapatkan kepastian hukum dan citra iklim investasi di Bali menjadi baik. Tetapi kan sepertinya itu saya melihat tidak diterapkan dengan baik. Jadi kan seolah-olah investor saya tidak tahu izinnya apakah izinnya dari pusat saja. Mestinya kan sekarang daerah kan punya otonomi daerah, kabupaten, punya kewenangan. Mestinya kabupaten itu juga berhak untuk menilai kalau misalnya ada pembangunan di daerahnya, kan gitu. Yang saya lihat bahwa sepertinya pemerintah tidak begitu ketat melihat perizinan itu. Sehingga apa? Sehingga teman-teman investor itu yang membangun yang memang belum tentu mendapatkan persetujuan izin dari pemerintah daerah. Sehingga bangun itu mungkin dari segi perizinan pusat itu mungkin memenuhi syarat kan itu. Tetapi di daerah kan berbeda. Oleh karena itu sehingga saya sedih sekali sebetulnya kenapa investor sudah ngeluarin duit miliaran rupiah baru diketahui itu bahwa melanggar aturan itu. Kenapa dari mulai misalnya akan membangun itu sudah ditegur, Bapak ini menyalahi aturan gitu kan sehingga investor juga nggak rugi. Sekarang misalnya sudah ratusan miliar dia keluar, sekarang dibongkar seperti di pantai apa tuh namanya itu? Kelingking. Terus ada lagi yang di sini nih pantai Bingin. Ya itu kan kasihan investornya, dia sudah keluar duit banyak, baru setelah hampir setengah jadi baru dibongkar. Kenapa nggak dari awal gitu? Jadi saya melihat juga penetap peraturan daerah terkait dengan bangunan itu banyak juga yang melanggar. Banyak sekali bangunan-bangunan yang tidak menggunakan stil Bali. Padahal itu menurut peraturan daerahnya harus setiap bangunan itu ada stil Bali. Pemerintah sebagai pengawas regulasi juga diharapkan lebih sensitif dan lebih banyak turun ke lapangan mengawasi setiap pembangunan yang diberikan izin. Jangan sampai setelah sebuah bangunan berdiri baru dilakukan sidak. Banyaknya muncul bangunan yang melanggar adalah bentuk lemahnya pengawasan, bahkan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah.